Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa akramna fi hadzal syahr syahr Ramadan al-mu'azzam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syaraf wal ihtiram. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, limpahan karunia-Nya menyertai kita. Setelah 2 bulan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan suci ini. Alhamdulillah, hari ini kita disampaikan. Semoga kita bisa memperlakukan Ramadan dengan sebaik-baik perlakuan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan dengan penuh cinta, harap syafaat dari relung hati yang penuh kerinduan dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat kepada dirinya khusus dan umumnya seluruh kaum muslimin untuk mari sama-sama kita terus menerus meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus menerus melakukan kebaikan dan kebajikan. Terus menerus meningkatkan ketaatan. Terus menerus meninggalkan kemaksiatan, hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan cara inilah, dengan cara takwa seperti inilah tentram, aman, damai hidup kita dan kelak akan mendapatkan kenikmatan abadi sesuai janji Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana tadi dibuka 2 bulan sebelum kedatangan bulan suci Ramadan, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahi kami ya Allah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikan kami di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, kita lolos dari saringan malaikat maut, masuk kita kepada bulan suci Ramadan. Dengan doa yang kita panjatkan sejak bulan Rajab, ada 2 bulan tersebut, itu artinya lewat doa itu kita disinggung, lewat doa itu kita diingatkan agar siap-siap dengan kedatangan bulan suci Ramadan, sehingga masuk Ramadan kita sudah siap ilmu, kita sudah siap menu, kita sudah siap program-program jitu yang bermutu. Maka masuk saja bulan suci Ramadan, kita tinggal mempraktekannya. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perintah Allah Subhanahu wa taala tentang berpuasa Ramadan turun ayat di tahun kedua Hijriyah. Ibadah yang masa rentang ajaran ikhlasnya sangat panjang adalah ibadah puasa.
Salat hanya beberapa menit, tapi ajaran ikhlas yang ditawarkan, yang dihidupkan, yang disemangati oleh puasa adalah sejak dari terbit fajar sampai ghurubus syamsi, terbenamnya matahari. Maka tidak ada yang lebih baik yang harus kita aktifkan di bulan suci Ramadan yang penuh keikhlasan ini kecuali wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tawasau bil haqq, saling mengingatkan, saling menyemangati tentang berbuat kebaikan dan kebajikan. Wa tawasau bis sabr, saling mendukung untuk istiqamah dalam ketaatan. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang sabar saja yang bisa istiqomah dalam ketaatan. Jadi di bulan suci Ramadan, salinglah kita mendukung hal-hal yang baik, saling memviralkan, saling mengaktifkan, saling menghidupkan, mensyiarkan agama. Tarawih berjamaah, tadarus, qiraatul Quran, tilawatul Quran, i'tikaf di masjid, kita viralkan. Kenapa? Inilah yang sungguh sangat pantas untuk kita gegap gempitakan di bulan suci Ramadan. Wa tawasau bis sabr, saling untuk menasihati di dalam istiqamah dalam ketaatan. Karena ibadah yang kita lakukan, qiraatul Quran, tahajud malamnya, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita orang mukmin tidak hanya sekadar icip-icip, tidak hanya sekadar sudah pernah dilakukan, tetapi yang diharapkan dari kita adalah istiqamah dalam ketaatan tersebut. Allahumma ja'alna minal mustaqimin. Semoga kita termasuk orang-orang hamba-hamba yang istiqamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan sungguh sangat pantas kita menyemarakkan masjid, menyemarakkan Al-Quran, karena memang Al-Quran turun pada bulan suci Ramadan dan Ramadan identik juga dengan bulan Al-Quran. Syiarkan di masjid-masjid, syiarkan Al-Quran di majlis-majlis. Karena Al-Imam Ghazali mengatakan al-khairul muta'addi khairun minal lazim. Kebaikan yang berpengaruh kepada orang lain untuk melakukan kebaikan tersebut lebih baik daripada kebaikan yang hanya dilakukan untuk diri sendiri. Apalagi baca Al-Quran, disunnahkan, dilantangkan di berbagai kondisi. Ibadah sunnah yang tadinya bagus di rumah dilantangkan, dialaniyahkan di masjid-masjid. Agar apa? Agar sama-sama bersemangat beribadah di bulan suci Ramadan. Al-Imam Ghazali menjelaskan kenapa lebih diutamakan melantangkan ibadah, menampakkan, memviralkan ibadah di musim-musim semangat ini. Karena ada boleh jadi batalun ghafil, karena boleh jadi ada pahlawan yang sedang kehilangan kawan, ada pegiat yang sedang hilang semangat, ada ahli ibadah yang sedang lengah, ada ahli Al-Quran yang salah pilih kawan, ada promotor yang sedang kendor. Sehingga melihat Al-Quran disemarakan, melihat ibadah dipiralkan, jadi semangat kembali dia. Itu yang dipuji, itu yang dilakukan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Karena betapa besar sekali nikmatnya Allah berikan kepada kita masuk di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana tadi di awal dikatakan, kita beruntung lolos, dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam bulan suci Ramadan. Kalau diasumsikan, kalau dikiaskan, orang-orang yang dipilih itu saking beruntungnya dia akan mendapatkan lebih perhatian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun orang yang dipilih juga bisa-bisa menjadi matruk, tambah justru jauh dan ditolak. Di mana dicontohkan kalau seandainya ada 10 tukang yang bagus, lalu dari 10 tukang yang bekerja di rumah kita ini ada 3 yang terbaik, maka dia kita ingatkan, kita khususkan untuk melakukan tempat yang terbaik untuk kita.
Jadi diharapkan 3 terbaik tukang ini melakukan ruangan khusus kita dengan gaji yang luar biasa. Tetapi ternyata tukang yang dipilih ini di tempat khusus ini menyia-nyiakan kesempatan dan kepercayaan tuan rumah. Kira-kira apa yang dia dapat? Bukan pujian, tapi kemurkaan yang berlebih. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi tukang yang tidak memperhatikan kalau dia dipilih, dia justru ditolak, bahkan mungkin diusir dari pekerjaan tersebut. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita ini tukang-tukang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala masuk bulan suci Ramadan. Raghifa anfu rajulin man adraka Ramadan thumma salakh falam yughfar lah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Khaba wa khasira, celakalah, merugilah, jauhlah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala siapa orang yang masuk bulan suci Ramadan tapi tidak mampu memaksimalkan ketaatan pada bulan suci Ramadan ini, sehingga selesai bulan suci Ramadan dia tidak mendapat gapaian ampunan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kita sebagai orang tua semangati anak-anak kita. Berikan reward, berikan hadiah untuk mereka khatam Al-Quran. Tidak apa-apa diimingi dengan urusan duniawi agar dia terbiasa dengan puasanya, dengan khatam Al-Qurannya, dengan khatam tarawahnya. Karena kebaikan yang kita penyebabnya orang lain untuk melakukannya adalah double-double kebaikan yang kita dapatkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di bulan suci Ramadan ini. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Man laisa lahu bidayatun muhriqah laisa lahu nihayatun musyriqah. Maka di hari kedua ini kita tanya kepada diri kita, sudah berapa juz Al-Quran yang kita baca? Kalau belum ada, buru-buru, karena bila tidak kita akan lengah dan lalai, akan terasa nyaman dengan hal-hal yang lalai, dan kita termasuk dari tukang-tukang Ramadan yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Man laisa lahu bidayatun muhriqah laisa lahu nihayatun musyriqah. Siapa orang yang di awal bulan suci Ramadan tidak ada semangat untuk ibadah, bagaimana dia bisa mencapai mercusuar yang mulia di ujung bulan suci Ramadan? Allahumma ja'alna minal mustaqiqina qawla wa yattabi'una ahsana. Semoga kita termasuk orang-orang yang bila mendengarkan hal-hal yang baik menyimaknya dengan baik dan mampu mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.